Hasil pertandingan Serbia versus Swiss. Pertandingan Swiss versus Serbia di lanjutan pertandingan ketiga grup G Piala Dunia 2022 berlangsung seru disertai hujan gol. Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022, Swiss menundukkan Serbia dengan skor 3-2. Sesuai prediksi, laga yang dimainkan di Stadium 974 ini menyuguhkan duel dua tim yang tampil habis-habisan demi lolos ke babak 16 besar. Level kedua tim pun bisa disebut seimbang. Kali ini 3 gol Swiss dicetak oleh Xherdan Shaqiri di menit 20, Bril Embolo di menit 44, dan Remo Freuler di menit 48. Lalu Serbia pun sempat membalas 2 gol lewat aksi Aleksandar Mitrovic di menit 26 dan Dusan Vlahovic menit ke-35. Kemenangan ini memastikan posisi Swiss sebagai runner-up grup G. Mereka berhak melangkah ke babak 16 besar bersama Brasil yang jadi juara grup. Hasil pertandingan Ghana versus Uruguay. Ghana versus Uruguay tersaji di pertandingan terakhir grup H Piala Dunia 2022 di Al Janoub Stadium, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 kemarin malam. The Black Stars punya kesempatan untuk membuka keunggulan usai mendapat hadiah penalti di menit ke-21. Namun, eksekusi Andre Ayew bisa ditepis oleh Sergio Roquette. De Arrascaeta kembali membobol gawang Ghana pada menit ke-32 melalui sepakan voli kencang. Uruguay unggul 2-0 di babak pertama. Tak ada gol tambahan di babak kedua. Uruguay menutup laga dengan kemenangan 2-0. Kemenangan ini tapi tak cukup membawa Uruguay untuk ke-16 besar. Pasalnya di laga lain di grup G, Korea Selatan menang 2-1 atas Portugal. Korea yang berhak mendampingi Portugal ke fase gugur. Poin serta selisih gol Uruguay dan Korea sama yaitu 4. Namun, Taeguk Warrior unggul selisih gol. Hasil pertandingan Korea Selatan versus Portugal. Timnas Korea Selatan sukses meraih kemenangan di pertandingan terakhir grup H Piala Dunia 2022. Melawan Portugal, Korea Selatan pun berhasil menang dengan skor 2-1. Portugal unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Ricardo Horta, namun Kim Young-won berhasil menyamakan kedudukan. Gol kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Wang Hee-chan di masa tambahan waktu. Berkat kemenangan ini timnas Korea Selatan finish di peringkat 2 klasemen grup H dengan raihan 4 poin. Mereka unggul jumlah gol dari Uruguay sehingga mereka menemani Portugal untuk lolos ke babak 16 besar. Hasil pertandingan Kamerun versus Brasil. Kandidat terkuat juara Piala Dunia 2022 harus tumbang di grup G. Brasil harus mengakui keunggulan Kamerun dengan skor 0-1 di Lusail Iconic Stadium, Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022 dini hari. Babak pertama dan babak kedua berjalan sangat sengit. Kamerun dan Brasil sama-sama melakukan jual beli serangan. Kedua tim sama-sama ingin menang. Akan tetapi, kualitas penyelesaian yang kurang baik dan penampilan apik kiper kedua tim jadi penentu laga ini sulit terjadi gol. Saat laga tampak akan berakhir imbang tanpa gol, Vincent Aboubakar muncul sebagai pahlawan. Golnya di menit ke-90 tambahan waktu 3 menit memastikan Kamerun menang. Aboubakar kemudian mendapat kartu kuning kedua akibat selebrasi buka baju. Hasil ini tidak mengubah susunan klasemen grup G. Brasil tetap bercokol di puncak dengan 6 poin, diikuti Swiss dengan poin yang sama. Kamerun tetap tertahan di peringkat ketiga dengan 4 poin, serta Serbia di juru kunci dengan 1 poin. Ekspresi memelas Kai Havertz usai sabet man of the match laga Costa Rica versus Jerman jadi sorotan. Kai Havertz dinobatkan dalam pertandingan yang dimainkan di Stadion Al Bayt, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 kemarin malam. Pemain bintang Chelsea itu menjadi pembeda lewat torehan 2 golnya yang dicetak pada menit ke-73 dan 85. Tetapi sayangnya,
kemenangan Der Panzer tidak berarti apa-apa. Sebab, mereka harus tersingkir setelah Jepang secara mengejutkan kalahkan Spanyol dengan skor 2-1 di laga lain pada grup E. Situasi tersebut jelas sangat membuat para pemain timnas Jerman kecewa. Tak terkecuali Havertz yang keluar sebagai pemain terbaik pada laga melawan Costa Rica. Raut wajah datarnya yang menjadi sorotan tentu saja tak luput dari kenyataan bahwa Der Panzer harus tersingkir. Ekspresi tersebut mendapat sorotan dari warganet. Pasalnya, terlihat jelas kalau raut wajah Havertz sama sekali tidak senang kendati keluar sebagai pemain terbaik. Maroko belum terkalahkan sejak dibesut Walid Regragui. Kejutan terjadi di grup F Piala Dunia 2022. Maroko mengunci tiket ke-16 besar dengan status jawara grup dan menjadi tim Afrika pertama yang melakukannya abad ini. Kepastian itu didapat usai kemenangan Maroko 2-1 atas Kanada di matchday terakhir grup, Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 kemarin malam. Hakim Ziyech DKK menempati posisi pertama grup dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Maroko mengungguli Kroasia selaku runner-up grup dengan margin 2 angka. Belgia dan Kanada menjadi dua wakil grup F yang terdepak dari Piala Dunia 2022. Walid Regragui menjadi sosok yang paling disorot atas pencapaian Maroko. Dia berhasil membawa Singa Atlas lolos ke-16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1986. Regragui sendiri baru membesut Maroko sejak Agustus tahun 2022. Dia masuk menggantikan Fahid Halilhodžić yang dipecat Federasi Sepak Bola Maroko. Sudah 6 pertandingan dilalui Regragui bersama timnas Maroko, termasuk 3 di Piala Dunia 2022. Maroko belum terkalahkan dengan hasil 4 kemenangan dan 2 imbang. Diminati Manchester United, Atletico Madrid siap lepas Joao Felix. Manchester United saat ini lagi getol berburu striker baru. Setan Merah butuh amunisi baru di lini serang mereka untuk menggantikan kepergian Cristiano Ronaldo. Dari beberapa penyerang yang dikaitkan dengan Manchester United, ada nama Joao Felix yang dikaitkan dengan Setan Merah. Penyerang timnas Portugal itu disebut-sebut masuk dalam incaran Erik ten Hag. The Times mengklaim bahwa asa Manchester United untuk mendapatkan Felix bisa jadi kenyataan. Karena Atletico Madrid siap menjual sang pemain. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid awalnya tidak mau menjual Felix. Namun mereka kini berubah pikiran untuk menjual sang pemain. Ini disebabkan Felix mulai berulah. Hubungannya dengan Diego Simon yang memburuk dianggap membawa aura negatif di ruang ganti mereka. Di sisi lain Felix mulai memaksakan pindah dari Atletico. Jadi mereka menilai daripada jadi duri dalam daging, lebih baik ia dilepas. Klub Arab Saudi lain siap bersaing dengan beri tawaran selangit untuk Cristiano Ronaldo. Seperti diberitakan sebelumnya, tawaran Al Nassr untuk Ronaldo kabarnya bernilai 173 juta pound sterling per tahun alias setara dengan kurang lebih 3,2 triliun rupiah. Ronaldo sendiri saat ini memang tengah berstatus tanpa klub setelah ia resmi berpisah dengan Manchester United. Kini seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Al Hilal menjadi klub lain yang juga menginginkan tanda tangan Ronaldo selepas Piala Dunia 2022 ini. Terlepas dari hasrat kuat menggait Ronaldo tersebut, Romano mengklaim bahwa Al Hilal memiliki satu masalah yang bisa jadi krusial dalam perang dengan Al Nassr. Mereka pun diberitahu bahwa Al Hilal tidak dapat mendatangkan pemain pada bulan Januari. Mereka hanya akan bisa mendatangkan pemain di musim panas. Bek tangguh timnas Kroasia ini buka kans gabung Chelsea. Gvardiol sejak musim lalu tampil menonjol. Di usianya yang masih sangat belia, ia sudah menjadi andalan di lini pertahanan dari Rotenbulen. Ia turut dipanggil Zlatko Dalic untuk memperkuat Kroasia di Piala Dunia 2022. Bek 20 tahun itu menunjukkan performa yang sangat impresif bersama runner-up Piala Dunia 2018 itu.
Performa apik Gvardiol membuatnya mulai dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Salah satu tim yang dilaporkan jatuh hati pada sang bek adalah Chelsea. Gvardiol sendiri menegaskan bahwa ia sejauh ini masih bahagia bermain di Leipzig. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk berpindah klub Premier League itu pada tahun depan. Chelsea harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan jasa Gvardiol. Sebelum Piala Dunia 2022, mahar transfernya diperkirakan ada di angka 75 juta euro, dan karena ia tampil apik di Qatar, harga ini diperkirakan bakal melonjak.